Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kimia First. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di video sebelumnya mengenai soal-soal olimpiade untuk bidang kimia di tingkat kabupaten kota untuk tahun 2018. Di video kali ini, kita akan fokus membahas soal esai nomor 1 dan juga nomor 2. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya dari soal nomor 1. Kombinasi campuran arang dan uap air menghasilkan campuran yang disebut sebagai gas batu bara. Gas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan dasar untuk reaksi lainnya. Persamaan reaksi belum setara untuk menghasilkan gas batu bara tersebut adalah C ditambah H2O menjadi CH4 dan juga CO2. Untuk pertanyaan yang A, tuliskan reaksi setara pembentukan gas batu bara tersebut. Tentukan berapa perubahan entalpi standar reaksi pembentukan gas batu bara bila diketahui entalpi standar reaksi dari ketiga reaksi pada layar. Lalu, apakah reaksi pembentukan gas batu bara tersebut eksoterm atau endoterm? Lalu, bagaimanakah momen dipol dan kepolaran dari molekul CH4 dan juga CO2? Terakhir, gambarkan struktur titik Lewis molekul CH4 dan juga CO2. Soal ini membahas tentang materi yang dipelajari pada bab termokimia. Bagi yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Kita bahas 3 pertanyaan terlebih dahulu, yaitu pertanyaan A sampai pertanyaan C. Pada pertanyaan A ditanyakan bagaimana reaksi setara pembentukan gas batu bara. Seperti biasa, dalam menyetarakan reaksi, atom O dan H harus kita setarakan terakhir karena kedua unsur itu biasanya dapat terurai menjadi berbagai macam senyawa. Pertama, bisa kita lihat dari atom C. Karena pada produk terdapat 2C, maka pada reaktan juga harus kita buat 2, sehingga koefisien karbon kita buat menjadi 2. Lalu hidrogen pada produk ada 4, sedangkan pada reaktan hanya ada 2, sehingga koefisien H2O harus kita kalikan 2, supaya hidrogen pada produk dan reaktan sama-sama berjumlah 4. Terakhir, untuk oksigen sudah setara yaitu sama-sama berjumlah 2. Dengan demikian, reaksi setara dari pembentukan gas batu bara yaitu 2C ditambah dengan 2H2O menjadi CH4 dan juga CO2. Lalu kita ke pertanyaan yang B, yaitu bagaimana nilai entalpi pada reaksi pembentukan gas batu bara. Pertama-tama bisa kita tuliskan terlebih dahulu target akhir reaksinya dan reaksi apa saja yang sudah diketahui dari soal. Pada soal terdapat 3 reaksi dan kita bisa menggunakan hukum Hess untuk mendapatkan nilai entalpi dari reaksi pembentukan gas batu bara. Untuk menjawab soal ini, kita bebas mau menyamakan dari senyawa apa saja, dan pada video ini mari kita mulai dari senyawa CH4. Pada reaksi yang kita inginkan, CH4-nya berada pada produk, sedangkan reaksi yang memiliki senyawa CH4 hanyalah reaksi ketiga saja. Akan tetapi, pada reaksi 3, CH4-nya berada pada reaktan, sehingga reaksi 3 harus kita balik supaya senyawa CH4-nya berada pada produk. Setelah dibalik reaksinya menjadi seperti ini dengan nilai entalpi reaksi 3 yang juga dibalik, di mana awalnya memiliki nilai plus lalu dibalik menjadi minus. Kemudian kita bisa ke senyawa CO2. Senyawa CO2 pada target berada pada produk, begitupun CO2 pada reaksi kedua, sehingga reaksi kedua tidak perlu kita ubah. Dengan demikian, nilai entalpinya pun tetap. Terakhir kita bisa menyamakan karbonnya. Pada reaksi yang diminta terdapat 2 karbon pada reaktan, sedangkan pada reaksi 1 hanya ada 1 karbon pada reaktan. Sehingga reaksi 1 harus kita kalikan 2 supaya koefisien karbonnya sama-sama berjumlah 2. Ketika reaksi dikali 2, nilai entalpinya pun menjadi 2 kalinya, yaitu plus 262,4. Selanjutnya bisa kita coret senyawa yang sama, di mana di sini terdapat 2CO dan juga pada reaktan terdapat juga 2CO. Lalu terdapat 3H2 pada reaktan dan juga 3H2 pada produk. Kemudian terdapat 3H2O pada reaktan dan juga 1H2O pada produk. Dengan demikian, pada reaktan masih tersisa 2H2O. Maka dari itu, di sini 2 karbonnya bisa langsung turun, 2H2O-nya pun begitu, lalu CH4 dan juga CO2. Dengan demikian, karena reaksinya sudah sesuai dengan yang diminta, kita bisa langsung menjumlahkan nilai delta H reaksinya. di mana nilai delta H reaksi dari pembentukan gas batu bara yaitu plus 15,1 kJ.
Kemudian kita ke pertanyaan C, yaitu termasuk reaksi apakah pembentukan gas batu bara tersebut. Karena pada pertanyaan B didapatkan nilai plus dari pembentukan gas batu bara, maka reaksi ini termasuk reaksi endoterm karena nilai delta H-nya positif. Selanjutnya kita ke pertanyaan D dan juga pertanyaan yang E. Pada pertanyaan ditanyakan tentang momen dipol dan kepolaran dari CH4 dan juga CO2. Untuk menentukan keduanya, kita bisa menggambarkan struktur Lewis-nya terlebih dahulu, di mana pada senyawa CH4 terikat 4 atom H pada 1 karbon, dan pada CO2 terikat 2 atom oksigen dengan karbon menggunakan ikatan rangkap 2. Pada senyawa CH4, atom C mengikat 4 atom H, yang memiliki keelektronegatifan yang sama karena berasal dari unsur yang sama. Dengan demikian, senyawa CH4 tidak memiliki momen dipol, dan senyawa dengan momen dipol 0 termasuk dalam senyawa kovalen nonpolar. Begitupun dengan senyawa CO2, karena C sebagai atom pusat terikat dengan unsur yang sama, maka tarikannya akan saling menghilangkan, sehingga CO2 tidak memiliki momen dipol yang membuat senyawa ini termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Terakhir yaitu pertanyaan yang E. Menentukan struktur Lewis CH4 dan CO2. Struktur Lewis kedua senyawa ini sama seperti pada pertanyaan D, yaitu sebagai berikut. Dengan demikian, kita telah berhasil menyelesaikan semua pertanyaan dari nomor 1. Lalu kita ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Pada 1024 derajat Celcius dalam wadah tertutup, tekanan gas oksigen hasil dekomposisi tembaga 2 oksida CuO adalah 0,49 atm, di mana reaksinya belum setara, CuO menjadi Cu2O dan juga O2. Untuk pertanyaan pertama, tuliskan persamaan setara dekomposisi CuO. Tuliskan pernyataan Kp dan tentukan nilainya. Hitung fraksi yang terdekomposisi bila 0,16 mol CuO ditempatkan dalam wadah 2 liter pada temperatur 1024 derajat Celcius. Bila digunakan 1 mol sampel dalam wadah 2 liter dan temperatur 1024 derajat Celcius, maka berapakah banyak fraksi CuO yang terurai? Lalu, berapa jumlah terkecil CuO yang dapat mengalami kesetimbangan pada volume 2 liter dan temperatur 1024 derajat Celcius? Soal ini membahas tentang bab kesetimbangan kimia. Jika ada yang mau coba menjawab soal ini, silahkan di-pause terlebih dahulu videonya, lalu lanjutkan lagi setelah selesai menjawab. Jika sudah, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari pertanyaan A, yaitu bagaimana reaksi setara dari dekomposisi CuO. Pada reaksi hanya ada Cu dan O saja. Mari kita setarakan dari Cu terlebih dahulu. Cu pada produk ada 2, sedangkan pada reaktan hanya ada 1. Sehingga CuO pada reaktan bisa kita kalikan 2, sehingga keduanya sama-sama memiliki 2 Cu. Kemudian untuk oksigen, karena pada reaktan terdapat 2 oksigen, sedangkan pada produk ada 3 oksigen. Kita bisa mengurangi jumlah oksigen pada produk. Kenapa kita tidak tambahkan saja oksigen pada reaktan? Karena jika kita tambahkan oksigen pada reaktan, Cu yang sudah setara menjadi tidak setara lagi. Sehingga kita bisa menyetarakan reaksi ini dengan cara mengurangi jumlah oksigen menjadi koefisien setengah. Sehingga baik pada reaktan dan produk sama-sama memiliki 2 oksigen. Kemudian jika tidak ingin ada koefisien berupa pecahan, maka reaksinya kita bisa kalikan 2 sehingga reaksi setaranya menjadi 4 CuO menjadi 2 Cu2O dan juga O2. Lalu kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang B. Bagaimana tetapan Kp dan juga nilainya? Pada reaksi tersebut, hanya oksigen saja yang berada pada fasa gas, sehingga hanya oksigen saja yang mempengaruhi nilai Kp. Dengan demikian, tetapan Kp-nya itu tekanan oksigen. Lalu, karena tekanan oksigen yang diketahui dari soal adalah 0,49 atm, maka nilai Kp-nya juga menjadi 0,49. Lalu kita ke pertanyaan C, yaitu fraksi yang terdekomposisi 0,16 mol CuO. Jika awalnya terdapat 0,16 mol CuO, maka yang bereaksi bisa kita tuliskan X untuk O2, 2X untuk Cu2O karena koefisiennya 2, dan 4X untuk CuO karena memiliki koefisien 4. Lalu kita tuliskan keadaan pada pertanyaan C, di mana suhunya karena berada pada satuan derajat Celcius, maka perlu kita ubah menjadi satuan Kelvin, yaitu 1297 Kelvin.
Sehingga dengan menggunakan persamaan gas ideal, kita bisa menentukan nilai mol O2 pada keadaan setimbang. Di mana karena pada keadaan setimbang terdapat 0,49 atm O2, maka jumlah mol O2 pada keadaan setimbang yaitu sebesar 0,0092 mol yang didapat dari perhitungan pada layar. Setelah mendapatkan nilai mol O2, kita masukkan nilainya ke persamaan reaksi dengan menggantikan nilai X dengan 0,0092 mol. Lalu setelah kita masukkan angka-angkanya, didapatkan mol-mola bereaksi dan juga setimbang pada reaksi dekomposisi CuO adalah sebagai berikut. Terakhir, karena ditanyakan fraksi CuO yang terurai, maka kita bisa membandingkan mol CuO yang terurai atau bereaksi dengan mol CuO mula-mula dan didapatkan fraksi CuO sesuai keadaan pertanyaan C, yaitu 0,23. Lalu kita ke pertanyaan yang D dan juga yang E. Pertanyaan D ini sama seperti pertanyaan C, di mana perbedaannya hanyalah mol mola dari CuO, yaitu 1 mol. Untuk menjawabnya sama seperti tadi, kita bisa menuliskan keadaan pada pertanyaan D terlebih dahulu. Karena tidak ada perubahan pada persamaan gas idealnya, maka mol O2 yang dihasilkan akan sama seperti jawaban C. Begitupun dengan mol CuO yang bereaksi. Dengan demikian, fraksi CuO pada pertanyaan D kita hanya perlu mengganti nilai pada jumlah mol CuO mula-mula yaitu 1 mol. Sehingga fraksi CuO yang terurai pada pertanyaan D sebesar 0,0368. Lalu kita ke pertanyaan terakhir untuk nomor 2 yaitu berapa jumlah mol CuO terkecil untuk mencapai kesetimbangan. Untuk mencapai kesetimbangan pada volume 2 liter dan temperatur 1024 derajat Celcius, diperlukan tekanan oksigen sebesar 0,49 atm untuk mendapatkan nilai tetapan kesetimbangan sebesar 0,49. Tekanan oksigen sebesar 0,49 atm didapatkan jika terdapat 0,0092 mol oksigen, di mana 0,0092 mol oksigen didapatkan dari penguraian CuO minimal sebesar 0,0368 mol. Sehingga mol minimal CuO terurai yang diperlukan untuk mencapai kesetimbangan yaitu 0,0368 mol atau lebih besar dari 0,0368 mol. Untuk yang masih bingung dari mana angka-angka ini berasal, bisa dilihat dari perhitungan pada pertanyaan C. Dengan demikian, kita telah berhasil menyelesaikan semua pertanyaan untuk soal nomor 2. Mungkin sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada hal yang ingin diskusikan, bisa kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk melihat video lainnya terkait pembahasan OSK Kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.